dalam sebuah villa, seorang gadis yang mengenakan seragam menatap pemuda yang turun dari lantai 2. Dengan wajahnya yang tidak puas, dia berteriak, "Chandra, kenapa hari ini agak telat? Tiap hari kamu tidur seperti babi. Aku benar-benar tidak paham. Bagaimana bisa kakakku jatuh cinta padamu dan membiarkanmu jadi kakak iparku?" Pemuda itu mengerutkan alisnya dan jalan perlahan menghampiri gadis itu. Itu benar. Chandra Lidarto yang berjalan menghampiri gadis itu adalah suami dari kakaknya, Gita Sabaya. Tapi Chandra menikah dan masuk ke keluarga Sabaya. Itu artinya dia menikah dan tinggal dengan keluarga dari pihak istri. Zaman sekarang, pria yang menikah dan tinggal dengan keluarga pihak istri sama dengan tidak punya status. Keluarga Sabaya adalah keluarga terpelajar dan tidak akan dengan mudah memandang rendah orang. Namun Chandra hidup dengan nyaman di kediaman keluarga Sabaya. Setelah menikah dan tinggal di rumah keluarga Sabaya, dia bisa makan enak dan bermalas-malasan, tidak bekerja selama setahun, dan tidak membuat keributan dengan ayah dan ibu mertuanya. Seiring berjalannya waktu, keluarga Sabaya tidak menyukai Chandra. "Gita, hari ini adalah hari terakhir masa percobaan kerja Chandra. Jika hari ini dia bisa melewatinya, dia bisa bekerja purna waktu. Jadi, jangan ganggu dia." Di meja makan, ayah Gita Zaidan Sabaya mengenakan kacamata, lalu dia membaca koran sambil berkata. Namun, dia tidak memedulikan menantunya yang berjalan turun. "Chandra, kamu harus lebih bekerja keras. Aku sudah meminta manajer Cokro mencarikan pekerjaan untukmu, jadi jangan buat kami malu." Ibu mertua Chandra sedang makan bubur, tapi ekspresinya sangat dingin. Dia juga tidak senang dengan menantunya ini. Karena semua ini, dia diejek oleh kerabat-kerabatnya. Akhirnya, mereka sekeluarga tidak mau membawa Chandra kemanapun mereka pergi agar tidak diejek orang. "Baiklah, Bu." Chandra menyapa mereka lalu pergi. Sekeluarga itu tidak peduli Chandra mau sarapan atau tidak. Setelah Chandra pergi, ayah kita berkata dengan tidak puas. "Dia tetap di rumah selama 1 tahun. Menyuruhnya untuk pergi bekerja, tapi dia selalu dipecat di perusahaan manapun." Kepala Chandra ada yang tidak benar. Dia sering melamun. Masyarakat zaman sekarang itu kejam. Kalau dia cerdas, dia tidak akan dieliminasi dari masyarakat. Setelah menghabiskan susunya, Gita langsung buru-buru pergi ke sekolah. "Gita, karena kamu mau keluar, ajaklah kakak iparmu keluar juga," ucap ayahnya tiba-tiba. "Aku tidak mau. Kalau kelihatan orang, mereka akan menertawaiku." Gita meringkukkan bibirnya. Terakhir kali kakak iparnya pergi menjemputnya usai pulang sekolah. Teman-teman sekolahnya melihatnya. Alhasil, dia diejek dalam waktu yang sangat lama. Sulit untuk melupakan kejadian itu sekarang. Jadi, dia tidak mau hal itu terulang lagi. Di luar villa, Chandra mengendarai Yamaha RSZ dan pergi meninggalkan villa. Wajahnya tidak pernah berubah dan sedikit agak tercengang. Namun Chandra tidak bermaksud untuk memasang wajah linglung. Hanya saja di kepalanya selalu ada suara aneh yang memengaruhinya. Selain itu, dia bahkan tidak tahu asal-usulnya karena hilang ingatan. Saat tiba di PT Cahaya Pelita, dia mengenakan kartu pegawai dan masuk ke dalam pintu. Hari ini adalah hari terakhir masa percobaan kerja Chandra. Dalam waktu sebulan ini, kinerjanya cukup baik. Selama dia bisa melewati masa percobaan kerja ini, maka dia akan jadi pegawai tetap PT Cahaya Pelita. Namun, gaji di PT Cahaya Pelita tidaklah buruk. Mereka membuat persaingan yang sangat kuat, jadi tidak mudah untuk menjadi pegawai tetap mereka. Awalnya, dengan penampilan kikuk Chandra, kemungkinan besar dia bisa tersingkirkan, tapi dia sangat tekun dalam melakukan pekerjaannya. Demi 1 buah pesanan, dia menunggu kliennya sampai setengah bulan. Akhirnya hal itu membuat kliennya sangat terkesan. Klien itu pun menandatangani pesanan senilai 6 miliar rupiah. Karena pesanan inilah Chandra masih dibiarkan kerja di sini. "Paman, grup luxury menandatangani pemesanan itu. Pesanan ini sangat banyak uangnya. Kamu tenang saja, pesanan itu sudah aku catat atas namamu. Setelah masa percobaan selesai, kamu tidak hanya tetap bekerja di sini, tapi gajimu juga akan dinaikkan. Aku akan mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan direktur. Kamu pasti akan dipromosikan jadi supervisor. Terima kasih, Paman."
Tepat di luar kantor manajer, terdengar suara keras dari dalam ruangan. Dari celah pintu, Chandra melihat Seva berbicara dengan manajer Tanoto. Seva sama dengan Chandra, sama-sama pegawai baru yang sedang dalam masa percobaan. Namun, manajer Tanoto adalah paman Seva. Karena hubungan ini, seharusnya Seva yang akan tetap bertahan. Akan tetapi, yang membuat Chandra terkejut adalah pemesan dari grup luxury. Bukankah pesanan itu dia yang menandatanganinya? Brak. Chandra mendorong pintu dan masuk ke dalam. Chandra? Seva dan manajer Tanoto kaget melihat Chandra. Manajer Tanoto pun berkata dengan tidak puas. Chandra, apa kamu tidak tahu sopan santun? Ketuklah pintu sebelum masuk. Manajer Tanoto, pesanan dari grup luxury itu milikku atau Seva? Tanya Chandra langsung. Siapa yang menyuruhmu masuk, Chandra? Seva merasa takut ketahuan dan memaki. Pesanan dari grup luxury ditandatangani oleh aku bersama klien setelah 1 minggu. Jadi, tentu saja itu milikku. Chandra, siapapun yang menandatangani pemesanan ini, perusahaan punya rekapannya. Siapapun tidak bisa asal memilikinya. Manajer Tanoto tiba-tiba berkata karena di luar pintu sudah ada begitu banyak orang yang memperhatikan mereka. Mayoritas orang-orang tahu tentang kelicikan manajer Tanoto yang ingin diam-diam membantu keponakannya. Namun Chandra juga tidak cukup pandai untuk merespon jika terjadi hal seperti ini di depannya. Bukankah ini membuat manajer Tanoto makin terus melakukan asli liciknya? Awalnya Chandra berada dalam masa percobaan, tapi karena masalah ini, dia pasti akan meninggalkan kesan buruk di perusahaan. Chandra, kamu keluarlah dulu. Untuk masalah pemesanan ini, perusahaan akan memberikan jawaban yang adil. Selain itu, hari ini adalah hari terakhir masa percobaanmu. Besok sudah waktunya penilaian. Aku pikir kamu bekerja dengan sangat tulus. Perusahaan berencana untuk menetapkan kamu terus bekerja di sini. Manajer Tanoto mengatakannya secara resmi. Awalnya dia berpikir bagaimana caranya untuk diam-diam memindahkan pemesanan ini untuk jadi milik keponakannya. Namun, dengan keributan sekarang yang dibuat oleh Chandra, dia juga bisa mendapatkan alasan untuk bisa memecat Chandra. Tidak bisa. Pesanan itu milikku. Meskipun Chandra kurang pandai, tapi dia merasa kalau prinsipnya tidak boleh digoyahkan. Kalau itu miliknya, ia berikan padanya. Kalau itu bukan miliknya, ia jangan berikan padanya. Mengapa Chandra ini begitu keras kepala? Meskipun manajer Tanoto menurunkan jabatannya, dia tidak tahu mana yang terbaik dan malah menentang atasan. Dia pasti akan dipecat. Orang-orang yang berada di luar ruangan sibuk berdiskusi. Chandra, tentang pemesanan ini, perusahaan akan memiliki keputusan akhir. Apa kamu pikir kita berada di pasar dengan dirimu yang membuat keributan seperti ini? Kamu bisa dipecat. Kemudian, manajer Tanoto berdiri tegap. Dia berbicara dengan aura dinginnya. Pergilah ke divisi keuangan untuk mengurus gajimu bulan ini. Besok kamu tidak perlu datang bekerja. Dalam sekejap Chandra membeku di sana. Chandra telah melakukan yang terbaik di pekerjaannya ini. Dia telah berlari keluar untuk melakukan bisnis, tapi pada akhirnya dia masih dipecat. Lalu Seva mencibir diam-diam. Dasar bodoh sekali. Dia malah memperburuk keadaan dengan menentang pamanku. Pamanku akan melaporkanmu ke direktur. Ini cukup untuk memecatmu. Di bawah tatapan simpati orang-orang padanya, Chandra menundukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan itu. Dia pun berjalan tanpa tujuan. Pikiran Chandra kosong. Dia melakukan semuanya dengan setengah hati. Sepertinya ingatannya yang hilang itu memberi pengaruh yang sangat besar padanya. Saat itu, sebuah mobil Porsche ditabrak oleh sebuah truk di jalan. Mobil itu lepas kendali dan menabrak sisi jalan. Nak, hati-hati! Seseorang dari kejauhan meneriaki Chandra saat mobil Porsche itu menabrak Yamaha RSZ Chandra. Saat Chandra merespon teriakan itu, dia hanya bisa melihat Porsche yang menabrak dengan cepat. Kemudian pada suara ledakan yang